Bismillahirrahmanirrahim. Rolling. Hi. Hi. We're going to talk about the elections. And this is Vice Votes. Voting this year, yes, a big yes. Enggak lah, buat apa? Tahun ini gue akan nyoblos. Kenapa gue nyoblos? Karena gue bisa nyoblos. Gue akan vote sih, biar suara gue kepake, nggak disalahgunain. I honestly don't know. Probably depends on my parents. Gue sebagai kaum milenial yang melek akan politik, sangat penting untuk menggunakan suara gue dalam pemilu di tahun 2019. I don't know if my voice would matter. Untuk tahun ini sendiri sebenarnya merupakan pemilu yang paling galau yang pernah saya rasakan karena kita tidak dikasih pilihan alternatif. Tidak ada partai yang lahir benar-benar dari rakyat, mutlak dilahirkan karena perjuangan rakyat kayak gitu. Saya golput karena kedua capres mereka ini merupakan pelaku pelanggar HAM yang belum pernah terselesaikan. Kita sebagai pemuda Indonesia tuh harus menjadi penentu. Kita tuh stakeholders paling penting dalam pesta demokrasi nanti. I think voting should be made mandatory. I think it's a good idea to force people like me to actually care and not be so selfish. Karena simpelnya ke gue sendiri, gue suka ngomel, gue suka flame war di internet, gue suka anjing-anjingin orang online dan itu seru. Tapi gue akan ngerasa bersalah kalau seandainya gue nggak ikut pemilu. Bebas, mau alasan apapun bebas. Golput itu hak. Justru golput tuh penting sih, supaya kedepannya orang-orang yang nyalek atau nyapres atau apapun itu tahu kalau ada kita-kita yang punya power untuk nggak setuju, nggak terlalu bulat-bulat. Kalau gini sih, ya benar-benar gua sih malah kama banget nih, maju kena mundur kena. Zaman sekarang kan kebanyakan ya, kalau misalnya salah ya sorry. Golput tuh kesannya keren gitu. Golput tuh kesannya kita tuh antipati sama pemerintahan, kita tuh nggak peduli sama politik. Jadinya tuh semacam anti mainstream. Misalkan lo mau golput, kayaknya lo tetap harus datang ke tempat nyoblosnya deh. Terus kayak lo ngambil kertas lo atau kayak lo rusakin dikit. Ya you don't have to nyoblos mau kayak Prabowo atau Jokowi kayak di tengah-tengahnya atau kayak di tulisan apa gitu juga nggak apa-apa. Karena kalau misalnya lu nggak datang dan nggak coblos, suara lu tuh pasti bakal dipakai untuk kandidat yang tempat coblosan. Apa sih namanya? When you can take part of the future of your nation and also for yourself in this country, why would waste it? Siapapun presidennya tidak membuat situasi saya dan teman-teman homoseks menjadi lebih baik. Mau kamu golput ataupun enggak, kamu tetap akan dipimpin oleh presiden terpilih gitu loh. Suka atau tidak suka, mau atau enggak mau, ujung-ujungnya kamu akan dipimpin oleh beliau gitu loh. As a young person, I'm very concerned about the rising Islamic extremism. Yang petahana yang sekarang jadi presiden waktu 2014 kemarin sih ngomongnya akan mementingkan HAM dan lain-lain. Cuman sejauh ini ya big no. Basically women's empowerment. Just I think reworking how this country views its female subjects. Just walking, for 10 meters, I get catcalled like twice. And for me, it's ridiculous. The rights of the LGBT community in Indonesia, because Indonesians in the LGBT community are Indonesians too, and they are affected by the policies created by whoever holds office. You don't give as much attention to the East Indonesia. Penyisiran dan penembakan dari aparat dalam agraria dan persoalan ini pemerintah belum pernah respon. Sawah-sawah digusur lah buat bandara, buat pabrik semen gitu-gitu sih. Jadi siapapun capresnya harus bisa tackle isu-isu penting kayak gini ya. Kalau
Bangunan doang mah Agung Podomoro juga bisa. Gimana ya? Masya Allah, 2019 negara di ekuator dengan sinar matahari yang banyak, kita nggak ngomongin energi terbarukan, nggak sama sekali. It doesn't matter. Nothing's matter. Banyak drama-drama nggak jelasnya, terus kayak mungkin gue sih ngeliatnya lebih entertaining sih. Rada seru dan menarik karena tahun-tahun pemilihan sebelumnya itu kurang gitu loh, kurang banyak beredar hoax. Udah lebih dari 20 tahun ya dari reformasi, ya makin penting untuk menunjukkan bahwa reformasi itu berhasil, bahwa demokrasi kita itu sehat. Bagaimana Indonesia bisa bertahan dan tidak terjerumus dalam tren global yang mengedepankan nasionalisme palsu serta isolasionisme seperti yang terjadi di banyak negara-negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat. Dan kalau seandainya salah satu menang, ini bisa tip the balance status quo yang kita rasain sekarang. Mungkin kayak gue nggak bisa nyalain rokok lagi di depan kamera gara-gara it's indecent. Our generation has moved past like being affected by, or at least for me, moved past being affected by my parents. And so I guess this is a reclaiming of our agency, the younger generation's agency, in this presidential election, to say maybe this isn't how elections should be run. Maybe our non-voting matters more than our voting. Di sini-sini aja lah, aku pun sini-sini aja. Mau kemana lagi? Man, I'm really thinking about this. I hope it's in a good place. Ya 5 tahun ke depan saya harap masih ada di Indonesia, bukan di pengasingan ataupun di akhirat. Ya mungkin makin hancur, terus orang-orang udah jengah gitu, jadi take action. And I'm very worried that one day it's going to be an inhospitable country for people like me who is not Muslim. We might actually go backward than forward. If the intolerance issue is still raging out there right now, I can't see Indonesia going to the right direction. Masa depan nanti akan suram, dikuasai oleh korporasi kapitalis dalam mengamankan mereka punya kekuasaan. Being a part of Indonesia's future means operating and negotiating within its system, whether it be conservative, moderate, or liberal, kind of negotiating with it to advance the betterment of women, the betterment of certain ethnic groups. Next. Tidak ada manusia yang sempurna sih. Yang pastinya menepati janjinya, kemudian takut kepada Robnya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ganteng kayak Pak Sandiaga Uno, karakternya harus kayak Pak Jokowi, terus kemampuan berretorikanya seperti Pak Soekarno. Nah lo ada nggak tuh orang kayak gitu? Gohan, presiden idealku tuh Gohan, anaknya Goku. Dia itu pintar dan bisa berantem pula. Capres mana sekarang bisa berantem? Gak asik. Yang tegas sih udah pasti, kayak Ahok gitu. Meskipun brengsek sedikit-sedikit gak apa-apa lah, karena semua pejabat pasti brengsek kan. Ya tapi jangan yang parah-parah banget. Gatot Kaca kali ya, dia bisa ngatur Indonesia, dan lagi dia gak akan bisa diintervensi sama partainya gitu, karena ya lu berani sama Gatot Kaca kan enggak kan? Secara ideal sih ya gak ada presiden sama sekali. Someone who acknowledges their privilege every step of the way. I am a Japanese person, and yet I have the responsibility and task to create or to pass policies or to overlook the state of other islands. Kebayangnya seseorang dari suku minoritas lahir di Indonesia Timur. By the way, she's gay. Karena Indonesia sudah pernah dipimpin oleh banyak laki-laki dan 1 orang perempuan, kedepannya saya berharap Presiden Indonesia adalah seorang waria
Ya, tentu Waria yang menjunjung tinggi kebinekaan dan mampu mengamalkan seluruh butir-butir dalam Pancasila. Santai, bisa ngopi kapan aja, kemudian kayaknya di mana-mana pakai celana pendek kayak gitu, pakai sandal, kecuali pertemuan resmi negara ya.